Halo semuanya, balik lagi di multiplayer. Pernah gak sih kalian main game terus merasa kalau game itu bukan cuma sekedar software, seolah-olah game itu sadar kalau ada di dalam komputer kalian? Dalam dunia pengembangan game ada istilah namanya breaking the fourth wall atau menembus dinding keempat. Biasanya cuma lewat dialog, tapi ada beberapa developer gila yang melangkah lebih jauh. Mereka membuat game yang biasa membaca file komputer kalian, melihat apa yang kalian install, bahkan meninggalkan pesan di desktop kalian. Hari ini, kita bakal bahas 7 game yang punya kemampuan hacking unik ini. Siapkan mental kalian, karena nomor 1 bener-bener bakal bikin kalian parno buat tinggalin PC dalam keadaan nyala. Nomor 7 ada Metal Gear Solid. Kita mulai dari sejarah. Tahun 1998, Hideo Kojima membuat gempar dunia gaming lewat karakter Psycho Mantis. Saat boss fight ini dimulai, Mantis akan melakukan demonstrasi kekuatannya. Dia bakal menyuruh kalian meletakkan controller di lantai, lalu menggerakkannya dengan kekuatan pikiran, padahal mah cuma fitur vibration aja. Tapi, yang paling ikonik adalah saat dia membaca memory card PS1 kalian. Dia bakal bilang, "Oh, kamu suka main Suikoden ya? Atau kamu sering nge-save ya?" Bayangkan, di tahun 90-an, melihat karakter game tahu isi koleksi game pribadi kita itu rasanya kayak beneran disihir gak sih? You like Castlevania, don't you? Nomor 6 ada One Shot. Pindah ke PC, ada game berjudul One Shot. Di sini karakter utamanya, Nico, sadar bahwa kalian adalah Tuhan yang menggerakkannya. Game ini sangat unik karena teka-tekinya tidak bisa diselesaikan hanya dalam game. Di tengah permainan, game ini akan secara otomatis membuat file .txt atau gambar di folder dokumen komputer asli kalian. Isinya adalah petunjuk atau kode yang tidak ada di dalam menu game. Kalian harus men-tap keluar, cari file itu di Windows Explorer, lalu membacanya. One Shot memaksa dunia nyata dan dunia game nyatu demi menyelamatkan Nico. Nomor 5 ada I'm Scared. Kalau di One Shot menggunakan file untuk membantu, I'm Scared menggunakannya untuk meneror. Game horror indie ini sangat agresif. Saat kalian bermain, dia akan membuat folder baru di desktop kalian berisi file-file aneh. Terkadang, setelah gamenya crash, yang tentu saja sengaja dibuat, akan muncul file teks berjudul Read Me. Saat kalian buka, pesannya bisa sangat personal seperti, "Kenapa kamu mencoba kabur?" Game ini seolah-olah mengambil alih hak akses komputer kalian untuk menunjukkan bahwa hantu di dalamnya itu nyata. Nomor 4 ada Eternal Darkness. Game eksklusif GameCube ini punya fitur Sanity Meter. Jika karaktermu terlalu takut, game ini akan mulai ngerjain permainnya secara psikologis. Bukan cuma karakter di TV yang berhalusinasi, tapi kalian sebagai pemain juga bakal dikerjain. Tiba-tiba volume TV turun sendiri padahal bukan remote kamu. Atau yang paling parah, muncul layar error yang bilang kalau seluruh data save-mu itu terhapus. Banyak pemain yang sampai nangis atau marah-marah sebelum akhirnya sadar itu cuma bagian dari game aja. Ini adalah teknik gaslighting terbaik dalam sejarah game. Di nomor 3 ada Pony Island. Jangan terkecoh sama judulnya. Pony Island adalah game tentang seseorang yang terjebak di dalam mesin arcade buatan iblis. Game ini sering banget mengakses profil Steam kalian secara real time. Ada satu momen di mana kalian seolah-olah mendapatkan pesan chat dari teman Steam kalian di pojok layar. Pesannya menyuruh kalian berhenti main, padahal itu cuma script game yang mengambil nama teman asli kalian dari daftar friend list. Detail kecil ini bikin pemain merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang jahat di balik layar. Di nomor 2 ada Doki Doki Literature Club. Di DLC mengubah genre visual novel selamanya. Tokoh utamanya, Monica, sadar kalau dia hanyalah data digital. Dia mulai menghapus file karakter lain, file .chr. Contohnya, itu di folder instalasi game kamu untuk memonopoli perhatian kamu. Bahkan, Monica bisa tahu kalau kamu sedang merekam video atau menggunakan OBS. Dan dia bakal memberikan dialog khusus tentang hal itu.
Satu-satunya cara mendapatkan game ini bukan dengan memilih dialog, tapi dengan masuk ke Windows Explorer dan menghapus file monica.chr zaman nol. Jika kalian tidak tega, kalian tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Dan di posisi pertama, kita punya Kinitopet. Ini adalah puncak dari horor yang membaca data pribadi. Kinito bukan cuma membaca folder game, tapi membaca seluruh identitas digitalmu. Dia bisa menyebutkan nama asli kamu, menunjukkan nama IP-mu, bahkan dalam satu adegan dia bisa membuka aplikasi kalkulator atau command prompt di PC-mu secara otomatis. Yang paling bikin merinding, dia bisa mengambil langkapan layar atau screenshot desktop kamu dan menunjukkannya kepada kamu di dalam game. Kinito ini membuat kita bertanya-tanya seberapa banyak informasi yang sebenarnya kita berikan pada sebuah aplikasi saat kita menemukan tombol install. Dan itulah 7 game yang gak cuma dimainin di layar, tapi juga main-main dengan privasi komputer kamu. Menurut kalian, mana yang paling bikin parno? Apakah kalian pernah punya pengalaman serupa? Atau ada game lain yang lebih gila yang belum masuk daftar ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Jangan lupa klik like kalau kalian suka konten trivia kayak gini, dan subscribe biar gak ketinggalan rahasia-rahasia game lainnya. Kita dari Multiplayer, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep gaming and watch your files.